Ya, pemirsa, informasi terkini pasca ambruknya bangunan Ponpes Al-Hozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur sudah tergabung bersama dengan kami. Ada dua rekan kami, Farah Manhilah dari lokasi ambruknya bangunan dan juga kemudian ada Samsul Huda dari RSUD Notopuro, Sidoarjo. Kita akan ke Farah terlebih dahulu. Farah, bagaimana situasi di sana? Silakan. Iya, untuk proses atau upaya pencarian korban reruntuhan gedung Pondok Pesantren Al-Hozini di Buduran, Sidoarjo sampai saat ini, pemirsa, memang masih terus dilakukan upaya secara maksimal oleh tim SAR gabungan. Hasil wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, Bapak Nanang Sigit, tadi menyampaikan memang bahwa berhasil melakukan komunikasi dengan sejumlah korban yang berada di bawah reruntuhan, termasuk berhasil juga untuk memberikan suplai oksigen dan juga suplai makanan. Diperkirakan ada belasan korban yang berada di bawah reruntuhan yang berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan. Dan saat ini kondisi di area TKP ini memang terpantau steril. Area steril ini memang diperluas, pemirsa, ini memang agar memudahkan tim SAR untuk mencari atau mengevakuasi korban dengan fokus, mengingat komunikasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama dengan korban yang berada di bawah reruntuhan ini memang harus bisa sampai terdengar dengan jelas tanpa ada gangguan suara dari pihak luar. Untuk itu area sterilisasi ini memang telah diperluas oleh tim SAR gabungan. Dan memang tadi sempat terjadi sedikit kendala, yaitu ada sejumlah relawan yang berusaha untuk membantu, namun malah berdampak terhadap getaran atau reruntuhan yang ditimbulkan akibat upaya bantuan yang dilakukan oleh relawan. Ini akhirnya membuat tim SAR gabungan dan seluruh pihak-pihak terkait ini memang benar-benar menghimbau masyarakat, keluarga korban, media atau siapapun pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak sekalipun mendekati area, karena mengingat struktur bangunan ini juga masih dikatakan cukup rawan, sehingga getaran sedikit saja ini bisa memengaruhi bagaimana kondisi di bawah reruntuhan. Selain dari upaya pencarian atau penyelamatan korban, pemirsa, yang bisa kami gambarkan dari sini adalah bagaimana situasi terkini di posko SAR gabungan yang dipenuhi oleh keluarga korban, yang rupanya ini berasal dari berbagai daerah di wilayah Jawa Timur. Tidak hanya dari wilayah Sidoarjo, ada juga dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, bahkan ada keluarga korban yang jauh-jauh datang dari Jember untuk menantikan informasi berkaitan dengan kondisi anaknya atau saudaranya yang menjadi korban atas reruntuhan ini, pemirsa. Dan kalau berbicara mengenai berapa jumlah data, hasil wawancara kami tadi menyebutkan bahwa Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya ini berhasil mengevakuasi kurang lebih 11 orang atau 11 korban dari reruntuhan. Artinya total jumlah korban yang berhasil dievakuasi, baik itu dievakuasi oleh tim SAR gabungan maupun evakuasi secara mandiri pada saat kejadian, ini jumlahnya sebanyak 102 orang. Dan dari 102 orang tersebut, pemirsa, ada sebanyak 3 orang yang meninggal dunia dan beberapa di antara sudah dalam proses pemulangan jenazah. Untuk keluarga korban yang berada di sini ini jumlahnya ratusan, pemirsa. Namun kami belum bisa mendapatkan konfirmasi berapa jumlah korban yang masih berada di bawah reruntuhan. Namun kalau mengacu pada data yang diberikan oleh Pondok Pesantren, ini kurang lebih ada 140 orang. Sementara yang berhasil dievakuasi baik itu secara mandiri maupun tim SAR gabungan ini sebanyak 102 orang. Artinya ada 38 korban yang masih belum diketahui keberadaannya. Baik itu mereka menjadi korban reruntuhan ataukah mereka ini sebenarnya sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi masih dalam proses konfirmasi baik itu dari pihak Pondok Pesantren maupun dari pihak tim SAR gabungan. Yang paling utama yang dilakukan oleh tim SAR gabungan saat ini adalah melakukan upaya penyelamatan. Dan kalau berbicara mengenai bagaimana kondisi keluarga korban saat ini, pemirsa, ini memang cukup menyesakan dada. Seringkali saya mendengar bagaimana isak tangis dan histeris dari keluarga korban yang menantikan
kondisi atau kabar terkini dari anggota keluarganya yang menjadi korban reruntuhan ini. Begitu ada informasi baru yang masuk ke posko ini, memang keluarga korban langsung memburu papan posko untuk mencari tahu siapa nama yang berhasil dievakuasi, dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian begitu cemas dan khawatir sehingga menangis, bahkan ada sejumlah keluarga korban yang pingsan. Dan kalau melihat bagaimana kondisi mereka ini, memang saya tadi juga sempat mewawancarai mereka secara personal, bagaimana keadaannya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana informasi yang terus dapatkan oleh keluarga korban. Ini juga mereka terus menunggu informasi terkini dari posko SAR gabungan. Namun sayangnya pemirsa, memang untuk bisa mengajak korban untuk bisa diwawancarai di layar televisi ini memang rasanya cukup sulit, mengingat para keluarga korban mengaku ini masih dalam keadaan shock dan masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Namun sejumlah pejabat pemangku kepentingan yang tiba ini terus memastikan keluarga korban untuk memberikan penghiburan, memberikan doa, dan menyemangati keluarga korban agar tetap menerima ujian ini dengan penuh lapang dada, dan sambil berharap bahwa hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini memang membuahkan hasil yang baik. Dan jika berbicara mengenai bagaimana atau apa saja alat yang digunakan oleh tim SAR gabungan, ini memang sudah cukup komplit atau lengkap sejumlah alat yang digunakan oleh tim SAR gabungan. Beberapa di antaranya ini adalah peralatan ekstrikasi, kemudian SCBA, self-contained breathing apparatus, evakuasi medis, dan pendukung operasi penyelamatan. Ada juga peralatan seperti derek dan sejumlah alat-alat lainnya untuk membantu membuka lubang sehingga bisa lebih besar dan akhirnya lebih bisa mudah untuk menjangkau korban-korban yang berada di bawah reruntuhan. Dan kalau dibandingkan dengan tadi pagi, pemirsa, ini rupanya keluarga korban yang datang ini semakin bertambah, mengingat rupanya tidak semua keluarga korban ini menginap atau tidur di kampus 2 pondok pesantren ini. Namun ada sebagian keluarga korban yang kemudian pulang pada malam hari dan kembali ke sini pada pagi hari tadi. Kalau melihat dari wawancara kami bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, memang tadi sempat menghimbau bahwa masyarakat ataupun keluarga korban ini diharap untuk menunggu di kampus 2 Ponpes Al Zokini, dan diharapkan untuk tidak membawa anggota keluarga yang lain sehingga tidak membuat situasi menjadi semakin ramai. Dan pihak tim SAR gabungan termasuk pemerintah terus memastikan informasi terkini akan terus disampaikan kepada keluarga korban yang telah menanti. Demikian informasi dari wilayah Sidoarjo. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, Farah Manhila, kita beralih ke Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo. Ada rekan Samsul Huda. Samsul Huda, bagaimana penanganan para korban di sana? Baik, hingga siang ini 8 korban dari total 40 korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro ini masih dalam perawatan. 8 korban ini yang saat ini masih mendapatkan perawatan, menurut Direktur Utama Rumah Sakit, saat ini kondisinya sudah mulai stabil, dan di mana kemarin 8 korban ini masih berada di ruang instalasi gawat darurat, saat ini sudah dipindahkan ke ruang perawatan rawat inap. Dan secara keseluruhan 8 korban ini kondisinya sudah mulai stabil dan masih dalam pengawasan pihak rumah sakit. Sementara itu dari 40 korban yang dirawat pada hari kemarin saat kejadian, 30 korban sudah bisa dinyatakan pulang karena memang kondisinya tidak terlalu parah. Namun 2 korban yang baru tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo ini, yang baru masuk pagi tadi, tidak bisa tertolong, dan 2 korban tersebut meninggal dunia. 1 korban yakni yang meninggal pada pukul 8.30 yakni Muhammad Mashudul Haq yang berusia 14 tahun yang merupakan warga Surabaya. Namun atas permintaan keluarga,
jenazah korban akan dimakamkan di Madura Sampang. Dan menurut Direktur Rumah Sakit juga bahwa jenazah dari Muhammad Masudul Haq saat ini sudah diberangkatkan menuju Sampang untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara untuk jenazah kedua, yakni Muhammad Soleh yang berusia 21 tahun yang merupakan mahasiswa di Universitas Al-Khazini asal dari Bangka Belitung ini masih berada di kamar jenazah dan menunggu kepastian dari pihak keluarga untuk kemudian akan diterbangkan ke Bangka Belitung guna proses pemakaman. Sementara itu pihak dari rumah sakit sendiri memastikan bahwa mereka akan memberikan pelayanan terbaik untuk menyelamatkan para korban, termasuk sudah mengirimkan tim medis ke lokasi kejadian untuk mengantisipasi korban-korban yang membutuhkan pertolongan langsung di lokasi kejadian seperti yang terjadi pada malam kemarin, di mana satu korban harus menjalani proses amputasi di lokasi kejadian, mengingat memang medan yang reruntuhan tersebut sangat parah, sehingga tim medis harus melakukan tindakan medis di lokasi kejadian. Sementara itu pihak keluarga korban secara bergantian mereka mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo ini untuk memastikan bahwa apakah ada keluarga mereka yang menjadi korban dalam peristiwa runtuhan bangunan di pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo ini. Jika memang tidak ada, para keluarga korban ini akan segera menuju ke lokasi kejadian, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Dan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo ini hanya sebagian kecil keluarga yang menunggu keluarganya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo ini. Sehingga bisa dipastikan untuk korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo ini berjumlah 40 orang dan 2 orang dinyatakan meninggal. Sementara yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar sebanyak 50 korban dan 1 dinyatakan meninggal, dan yang dirawat di Rumah Sakit Delta Surya sebanyak 6 korban. Demikian, kembali ke studio.